Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil umam wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Amma ba'd. Sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan sebagai penghulu segala bulan, yang sering disebutkan dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan ini dapat menyucikan kita daripada dosa, dan juga di mana bulan yang dapat meningkatkan amalan kita, baik amalan fardu secara kualitasnya, juga amalan-amalan sunat, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Sebagaimana kita ketahui, dalam bulan Ramadan, selain daripada kita tunaikan salat fardu, juga ada satu sembahyang sunat yang digelarkan dalam Ramadan yang tidak ada di malam-malam bulan yang lain, yaitu salat tarawih. Salat tarawih itu salat tarawih, salat yang banyak istirahatnya. Kalau tidak keterlaluan, boleh saja kita katakan salat banyak bersenang-senang. Karena menurut keterangan daripada para fuqaha, tarawih itu jamak, makanya banyak istirahat. 4 rakaat, 1 kali istirahat. 2 kali istirahat. Maka biasanya dalam bulan Ramadan dilakukan salat tarawih itu 20. Maka ada beberapa dia istirahat. Maka dikatakan dengan salat tarawih, salat yang banyak istirahat. Dan tidak ada pada malam-malam yang lain. Maka alangkah baiknya pada malam Ramadan ini, selain daripada kita tingkatkan kualitas, kualitas salat fardu, yaitu sembahyang sehari semalam 5 waktu, dan juga dapat kita tambahkan dengan kualitas dan kuantitas daripada amalan sunat, terutama salat tarawih. Dan juga tarawih witir, yang biasa kita salat tarawih di sini umumnya 20 rakaat, dan juga disambung dengan witir 3 rakaat. Alangkah baiknya kalau witir itu kita tambah sampai kepada 11 rakaat. Dan juga salat tarawihnya, yang salat tarawihnya 20 rakaatnya, kadang-kadang kuantitasnya ataupun tata cara melaksanakannya kurang syat, kurang giat, maka mari semangat kita tambahkan kesungguhan kita dalam melaksanakan salat tarawih itu yang 20 rakaat dengan ada istirahatnya. Mudah-mudahan salat tarawih yang ada khusus di Ramadan, yang tidak ada pada bulan-bulan lain, akan bertambah pahala yang diberikan kepada kita. Dan juga salat witir yang biasanya salat witirnya 3 rakaat, cobalah kalau boleh sampai 11 rakaat. Lebih daripada itu juga sembahyang sunat yang ada di bulan Ramadan, terutama sembahyang sunat rawatib. Kadang-kadang orang kurang mengerti apa itu rawatib. Rawatib kan sembahyang sunat yang di belakang ataupun sesudah fardu. Keutamaannya hampir seimbang dengan sembahyang fardu itu sendiri. Sehari semalam sunat rakaat daripada sembahyang rakaat daripada sembahyang fardu 17. Juga sunat rawatib itu sampai 17 rakaat. Maka mari sama-sama dalam bulan suci Ramadan ini, selain kita sembahyang tarawih dan witir, juga kita sembahyang sunat rawatib secara menyeluruh, sekurang-kurangnya 17 rakaat. Yang kadang-kadang orang ini mengutamakan salat sunat tarawih, meninggalkan ataupun mensepelekan sembahyang rawatib. Itu kalau menurut saya anggapan yang agak keliru. Karena rawatib itu jangan ditinggalkan. Karena dia adalah mengikuti daripada rakaat sembahyang fardu sendiri.
Dan juga kadang-kadang orang mengutamakan sembahyang terawih dengan witir. Maka sudah terawih dianggap sudah selesai. Jangan witir itu lebih daripada terawih. Bahkan witir daripada hadis Nabi sendiri, baik dalam Ramadan dan bukan Ramadan, yaitu 11 rakaat sebanyak-banyaknya. Cuma kita dalam Ramadan bahasanya 3. Kalau boleh tambah sampai 11 rakaat. Maka mudah-mudahan dengan peningkatan daripada salat sunat, karena ada disebutkan 70 rakaat sunat dapat menempelkan dalam 1 rakaat fardu. Siapa tahu nanti setoran daripada kewajiban sembahyang fardu ada yang kurang, ada yang taksir atau ada yang tidak cukup. Mungkin saja dengan banyak amalan sunat bisa menempelkan daripada amalan fardu itu sendiri. Mudah-mudahan salat tarawih dan salat witir yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan tahun ini agaknya berkualitas daripada yang sudah, sesuai dengan kita tambah umur, tambah petunjuk, tambah umur, tambah ilmu, dan seharusnya mesti tambah petunjuk. Tambah ilmu, tambah petunjuk, tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ada seperti demikian, maka mudah-mudahan hidup kita di dunia ini dapat kita manfaatkan semua peluang waktu. Wal asri innal insan, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah menandakan masa atau waktu sangat penting bagi kita. Sekarang Allah memberikan kesempatan kita dapat kita berteman mengisikan Ramadan. Kita belum tahu kepastian apakah Ramadan ini akan datang bisa diisikan. Ambillah mana yang sudah. Ambillah mana yang sudah kita panggil. Jangan kita lalaikan, jangan kita songkan. Sembahyang sunat, bahkan bukan sembahyang sunat, semua amalan-amalan sunat dapat kita tingkatkan. Dengan juga kita jangan abaikan fardu-fardu yang tinggal. Maka ada sebahagian kampung Ramadan dihiasi dengan salat tarawih dan sunat, dan juga diadakan dengan qada daripada sembahyang fardu yang tinggal dalam bulan Ramadan. Karena kesibukan kita, kesibukan keseharian kita, ada fardu yang tertinggal, dan ada juga fardu yang ditinggalkan, yang tak sempat untuk diqada. Alangkah baiknya di Ramadan ini, selain daripada sembahyang sunat, juga kita qada fardu-fardu yang ketinggalan dalam bulan Ramadan. Itu adalah salah satu daripada melayani Ramadan, memberikan kesempatan kita dalam Ramadan untuk meningkatkan amal kita, meningkatkan ketakwaan kita, mengambilkan momen yang paling baik. Maka orang yang beruntung, orang yang menjaga momen yang baik dalam sebuah urusan. Urusan perniagaan, mana waktu yang baik untuk berniaga? Dia berniaga, insyaAllah akan dah. Begitu juga dalam kita berniaga dengan Allah. Bertransaksi dengan Allah. Membeli akhirat, membeli surga. Maka alangkah baiknya momen Ramadan ini, momen yang paling baik untuk kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meningkatkan amal. Baik amal yang fardu, juga amal yang sunat. Dan bukan saja dengan sembahyang, juga amalan-amalan yang lain yang bukan bersifat fi'liyah, bukan bersifat kerja. Misalnya tabarruk ataupun sosial kita dengan sesama, kebaikan kita dengan sesama, kehormatan kita kepada sesama, dan begitu juga kepada alam-alam sekitarnya. Mudah-mudahan dapat kita jaga alam ini jangan rusak. Alam ini jangan dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempat ini, dalam alam ini. Mudah-mudahan hidup kita benar-benar hidup seorang manusia, hidup seorang manusia yang paling beruntung. Khairukum kata Rasulullah, yang lebih manfaat kepada manusia yang lain, yang lebih manfaat kepada orang lain. Maka kita mudah-mudahan dapat tercipta seorang manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah selaku ceramah singkat untuk mengisikan momen Ramadan. Hadza ma qulakum wa fawdu amri Allah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.